suka dan dukanya. Iya. Iklan tadi. Oke, cut. Ulang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita bakal tanya-tanya jawab saja ya tentang KKL kemarin. Yoi. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan teman-teman kita yang sempat hadir karena sebagian tidak hadir, banyak kesibukan juga karena wabah corona juga ini. Nah, dari yang sebelah kanan ini silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Aulia Ramadan. Ya, di samping saya. Ya, perkenalkan, nama saya seperti yang sudah dikenal oleh teman-teman sekalian ya, biasa dipanggil Agam ya. Ya, dan saya Atika. Nih, yang sebelah. Saya Muhammad Alif Aidit. Dan saya Fadil Aswad. Nah, tanpa panjang lebar kita langsung masuk saja ya ke tanya jawabnya ya mungkin ya. Kita ada masuk pertanyaan ini dari teman-teman yang kita sudah kumpulkan kemarin. Pertanyaan-pertanyaannya itu ya, yang pertama saya bakal bertanya di mana lokasi KKL kemarin, kota-kotanya gitu. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Fadel mungkin. Oh, Fadel, silakan Fadel. Mantap. Oh, saya ini. Oh, yang kemarin itu yang kami observasi selama kegiatan itu, pertama itu kami di kota Jogja. Ya, Terus, Jogja. Ya. Terus kita lanjut di kemarin kita lanjut di Bandung, di kota Bandung. Terus lanjut ke Banten ya? Ya, Banten dulu. Di Banten toh? Banten dulu. Banten, terus terakhir itu di ibu kota Indonesia itu Jakarta. Oke, jadi itu tadi kota-kota yang kita datangi atau kunjungi untuk melakukan observasi. Nah, selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya itu bangunan-bangunan yang kalian observasi kemarin. Apa-apa saja? Saudara Yusuf. Iya, boleh. Silakan. Jadi bangunan-bangunan yang kami observasi kemarin itu ada di 4 kota. Yang pertama di Jogja, yaitu Joglo yang masih kental. Kemudian di daerah Bandung terkhusus Gedung Sate. Kemudian di Banten itu kita mengunjungi rumah Baduy, suku Baduy. Dan terakhir yang disampaikan teman saya tadi, di Jakarta, khususnya di daerah situ Babakan, yaitu rumah Kebaya. Oke. Oh, jadi ada 4 bangunan. Oke. Mungkin saya bakal masuk ke pertanyaan selanjutnya itu tentang bangunannya ya. Jadi saya mau bertanya ini dari teman-teman juga. Mungkin ada yang mau menjawab. Material dari rumah Joglo, apa-apa saja yang dibutuhkan yang ada di dalam rumah Joglo itu? Oh iya, saudara Fadel mungkin. Saudara Fadel lagi, silakan. Astaga, kenapa saya? Ya, terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari orang yang mengumpulkan tadi pertanyaan. Ya, untuk material di rumah Joglo tersendiri itu ada beberapa. Yang paling menonjol itu adalah material kayunya. Ya, dia itu mempunyai ciri khas mulai dari atap hingga struktur. Terus kalau soal atap itu dia itu menggunakan atap sirap. Sirap ya kamu? Iya. Cocok Mi? Iya.
Ya, Isi dia. yang terbuat dari ijuk. Ya, ijuk. Ya, intinya itu dia itu paling yang kalau bisa dilihat di gambar nanti itu ada intinya yang paling menonjol itu adalah material kayu dengan strukturnya. Jadi dia kita itu. bakal tampilkan gambarnya di Ya, sebelah tampilkan, sini ya. tampilkan. Ya, di sini. Di sebelah sini. Oke. Ini. Sebelah sini. Ini. Nah, itu ada material. Ya, material kayunya, material rumah joglo. Nah, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan keempat ya. Struktur bangunan gedung sate. Jadi struktur apa yang digunakan di dalam gedung sate itu bakal dijelaskan oleh Saudara Agam. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung berikan saya kepada Saudara Agam tentang struktur bangunan gedung sate. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk di gedung sate itu sendiri menggunakan Lihat kamera boleh. struktur yang sudah menggunakan campuran dari batu kali dan semen Portland untuk di bagian dindingnya, dan ketebalan dindingnya itu ya cukup tebal, hampir sekitaran semeter ya. Karena untuk gedung itu tersendiri sempat dipakai oleh pada zaman kolonial ya sebagai pusat pemerintahan, yang dimana filosofi dari pusat pemerintahan itu harus tahan kuat terhadap serangan musuh yang tiba-tiba nanti akan terjadi gitu ya. Kan? Ya, Oke. terus tahu Apa? dia itu salah satu gedung yang paling pertama di Hindia Belanda itu yang menggunakan struktur rangka baja dia Oh iya. atapnya. Dia itu begitu. Nah, itu tambahan dari Saudara Fadel. Sedikit, toh. Kalau tugu yang itu. Oh, itu tidak masuk dia tidak masuk. Oh, skip. Jadi itu saja Ya. tentang struktur gedung sate ya. Nanti bisa dilihat di gambar tuh, ada di. Oke, nanti kita tampilkan di gambar di atas sini. Nah, jadi selanjutnya struktur bangunan sudah. Nah, ini pertanyaan dari teman kita lagi juga satu. Budaya dari suku Baduy. Mungkin bisa dijelaskan oleh suku pedalaman ini yang yang baru keluar dari hutan ya. Ya, Saudara Ai bisa dijelaskan budaya dari suku Baduy. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, mengenal suku Baduy atau biasa disebut orang Kanekes. Jadi mengenal sedikit soal suku Baduy. Masyarakat ada di sana sangat kental dan sangat dekat dengan lingkungan, dengan selaras dengan alam. Jadi suku Baduy mempunyai kepercayaan Sunda Wiwitan. Itu agamanya dia. Perpaduan Islam dan Hindu. Jadi kemudian untuk masalah kepala adat, biasa orang di sana menyebutnya sebagai puun. Puun sebagai kepala adat. Kemudian untuk di bawah puun itu ada biasa orang di sana menyebutnya dengan jarut. Jarut. Jarut, bukan sarut. Yang uniknya rumah puun itu dipisah dengan rumah masyarakat adat. Jadi terpisah rumah puun dan rumah masyarakat adat. Kemudian rata-rata rumah Baduy menghadap utara dan selatan. Menurut Karena- kepercayaan mereka, adat ya. pertama masalah adat, Iya. mendatangkan hal kebaikan. Begitu saja. Ya, begitu saja. Ya, suku panjang dan padat. Itu pidato dari orang pedalaman yang baru keluar itu. Panjang. Nah. sekali. Bilang panjang. Tidak apa durasinya. Paling panjang durasinya. Nah, Biar saya kenal. supaya banyak yang nonton di YouTube tuh. Boleh. Nah, lanjut. Selanjutnya ini pertanyaan kita ke pesisir ya. Konsep rumah Betawi mungkin ya. Oh iya. Bisa dijawab oleh Engkong Engkong Ucup. Ini orang Betawi nih. Tabe. Tabu. Ya baiklah, khusus untuk konsep rumah Betawi atau biasa disebut dengan rumah kebaya, seperti pada umumnya rumah
memiliki pembagian rumah seperti teras, kamar tidur, ruang keluarga, terus dapur, terus yang biasanya disebut itu sebagai apa? Yang mana? tempat bercengkrama para penghuni rumah, atau dia juga memberikan ruang untuk para tamunya yang ingin menginap. Nah, untuk konsep rumah tersebut kebanyakan menggunakan kayu. Pada tradisional itu dia tidak menggunakan paku, tapi dia menggunakan pasak. Warna ciri khas daripada rumah kebaya lebih mendominasi warna hijau dan kuning, sama dengan konsep atau warna seragam orang Betawi. Terus untuk konsep atapnya, dia itu hampir sama dengan konsep bangunan joglo, rumah joglo, limasan. Namun pembuangan daripada aliran air itu dia menghadap dari depan dan belakang. Sedangkan konsep atap plana itu buangannya itu dari kiri dan kanan. Itulah yang membedakan rumah Betawi dengan rumah tradisional lainnya seperti joglo dengan atap limasan yang lain. Saya kira cuma itu. Oh iya. Ya. Nah, itu sudah dijawab tuntas tentang rumah Betawi. Kalau gitu saya mungkin ini pertanyaan yang cukup mendetail ya harusnya jawabannya ya. Ya, mungkin bisa dijawab bersama-sama lah dari 5 orang ini tuh. Enam. Ya 5. Kasih kalau Boleh ini. Ya. Ini pertanyaannya, apa yang kalian rancang dari hasil survei kemarin? Jawab aja sama-sama lah gitu ya. Apa yang kalian rancang kemarin? pulau. Pulau ya. Satu pulau. 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 Pulau kawasan wisata Ya, gitu. betul. Mau dijadikan destinasi tamu. Jadi kemarin itu kalian merancang pulau kawasan wisata. Ya, benar. Nah, begitu. Nah, selanjutnya Ada tahu animasinya? oh animasinya ada.
Jadi mungkin ada yang mau menjelaskan tentang pulau ini dibuat karena apa gitu? Karena kepepet. Karena yang lebih Coba arsiteknya. yang lebih pro dulu lah. Oh, yang lebih pro. nah, mungkin bisa lah kembali ke salah. Salah, bukan itu bukan. Ini pro player. Ya, yang pro player yang ini. Baiklah, Ini hanya tukang pelaksana. ya pelaksana tugas. Baiklah, jadi teman-teman kemarin mendesain pulau wisata dari hasil survei dari 4 daerah seperti yang disebutkan saudara saya tadi, dengan pulau tersebut memiliki nama tersendiri dan mengadopsi dari bahasa Jawa yaitu Yowes Island. Ini ada maknanya. Ya, jadi kata Yowes juga ya. Berarti memang sudah, berarti dia nyantai aja. Nah, terus di antara beberapa bangunan, salah satunya saya akan jelaskan bahwa ada satu bangunan yang disebut dengan auditorium. Nah, itu mengadopsi dari desain gedung sate. Nah, jadi 50% itu mengadopsi dari desain gedung sate. Kemudian dari kacanya itu segi monumental, melambangkan ini bangunan yang besar karena ini gedung serbaguna. Nah, mungkin di antara beberapa bangunan nanti saya serahkan sama teman saya. Begitu. Ya, makasih. Berarti bangunan selanjutnya apa ini? Ada gedung pengelola. Gedung pengelola. Boleh gedung pengelola, siapa yang mau menjelaskan ini? Biar saya. Oh, arsiteknya boleh, silakan. Ya, nanti gambarnya ada di sini. Gambarnya ada di situ. Oke. Sama tadi ada gambarnya ya, juga. kalau gedung pengelola tersendiri itu kami adopsi itu dari objek yang kami observasi perdana dia. Dia itu gedung bukan gedung ya, dia itu hanya rumah joglo dia. Dia itu kami adopsi mulai dari bentuk, struktur, material hingga ya hampir filosofi ya. Ya pokoknya hampir mirip lah. Dia itu mengadopsi dari hampir sekitaran 80 hingga 90% gedung rumah joglo. Dia. Ya, gedung pengelola. Kenapa kami jadi nanti nih pulau kami itu rata-rata dia itu mempunyai bangunan yang kami adopsi dari hasil kegiatan kemarin. Ya begitu dia. Mungkin sekian dari saya. Nah, Oke, selanjutnya ini bangunan selanjutnya ya. Mungkin satu pulau kalau tidak ada penginapannya tidak lengkap ya. Betul. Nah, boleh dijelaskan yang Penginapan di Homestay? siap. Homestay. Homestay-nya boleh. Atika. Homestay bintang berapa nih? Jadi kami di sini untuk penginapan itu sendiri kami mengambil opsi yaitu mengambil bangunan dari bangunan rumah adat Baduy. Mengapa kami mengambil bangunan homestay ini dari adat Baduy? Karena menurut kami semakin yang dibutuhkan oleh pengunjung itu kenyamanan. Nah, jadi kami mengambil karena pengunjung itu sudah jenuh di kota dan membutuhkan kenyamanan, view yang bagus. Jadi sebagai penikmat ya kita juga harus menyuguhkan gitu. Ya betul. Menyuguhkan tempat yang membuat pengunjung itu Betah. ya merasakan ya Sejuk, tenang. asik, tenang. Boleh. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu oke, boleh. Nah, selanjutnya bangunan selanjutnya saya kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Ai ya, sebagai arsiteknya ya. Kotek nih, kotek. Iya, boleh. Oh, kotek ya. Iya. Silakan. Kalau jelas. bicara soal kotek, tidak jauh beda dengan penginapan yang tadi, rumah adat Baduy. Jadi kita selaraskan saja. Kita ambil dari konsep rumah Baduy. Jadi kotek filosofinya itu kita ambil dari lewit atau tempat penyimpanan padi suku Baduy, lumbung padinya suku Baduy. Selain bentuknya unik, material yang digunakan juga gampang didapatkan. Dan secara fungsional memang itu rumah sebagai tempat tinggal hunian.
Oh, jadi bisa dibeli Ya, juga. kita selaraskan saja sama penginapan tadi yang homestay. Mungkin cukup itu saja. Jadi itu tadi cottage, homestay, terus auditorium, gedung pengelola. Kayaknya kurang lengkap kalau ndak ada restorannya ini. Tukang makan-makan nih ini yang kita mau pertanyakan ini. Kita tanya langsung arsiteknya dari restoran. Ya. Sudah. Udah bang, udah perkenalkan dirinya tadi. Aduh, piye toh? Ya untuk restoran itu diangkat dari rumah adat Kebaya. Iya sih dari kisah nyata. Iya dari rumah adat Kebaya yang dimana karena alasannya itu diambil karena rumah adat Kebaya itu dan suku Betawi itu dikenal karena hidangan atau menu-menu masakannya yang unik dan lezat serta penuh dengan kekayaan bumbu alam Nusantara gitu. Luar biasa. Pernah lah. Oh iya, apa itu? Soto Betawi tuh. Boleh. Dari arsiteknya. Hobi makan. Soto Betawi dimakan di sana. Nasi goreng Jakarta. Nasi goreng. Masuk. Nah, jadi itu tadi beberapa bangunan utama yang ada di Pulau Yowes Island. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan semua karena terlalu panjang dan sebagian bangunan itu adalah bangunan penunjang saja. Jadi kami cuma mengambil adopsi bangunan-bangunan utama itu dari hasil survei kemarin ya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sudah habis. Saya mungkin akan mewawancarai bebas selepas saja ya. Maksudnya suka dukanya kemarin, kesan dan pesannya, ya kan? Nah, kita boleh ke saudari kita Atika untuk menjelaskan suka dan dukanya kemarin perjalanannya. Oke, kalau untuk sukanya sih banyak. Ya pastinya seru lah karena keliling kota banyak yang kita nggak tahu di sini. Bukan cuma kota, pedalaman. Iya. Betul. Ya gitu. Ikut tahu. Jadi untuk sukanya ya banyak ilmu yang kita ambil dari setiap kota, banyak keunikan, banyak adat istiadat yang kita tahu. Terus kalau untuk dukanya sendiri ya seperti biasa, pasti banyak kepala, banyak problem, banyak kasus. Betul. Terus kan kita nggak memiliki konsep yang seperti harus menginap di sini, tapi kita Tiba masa tiba akal. betul dimanapun kita tidur ya tetap bersama. Iya. Bersama kita hidup. Iya betul. Ya itu juga sih. Ya itulah. Ya, itu walaupun sih. ada masalah-masalah kecil sedikit tapi bisa diatasi bersama. Bisa diatasi, Mas. Ya. Pesannya untuk kedepannya nanti. Ya untuk kedepannya nanti semoga itu teman saya Fadel Aswad nggak suka menangiskan lagi temannya terutama saya. Ya dan itu pesan saya buat Fadel Aswad teman saya yang paling ganteng. Alhamdulillah. Pesan terhadap kegiatan ini bukan Ya. pesan Mungkin itu Iya, tahu juga itu. sebagian pesan Ya, betul. dari yang kemarin. Dan kalau untuk yang kegiatan ini semoga adalah lagi bareng-bareng study tour bareng lagi pergi kemana mana ya bareng. Boleh. Baiklah. Untuk sukanya sendiri tidak bisa dihitung ya. Terus untuk dukanya ya seperti yang disampaikan teman saya tadi. Tapi itu menjadi pelajaran. Kemudian untuk manfaatnya sangat banyak, terutama link yang didapat sama teman-teman. Jadi mau kemana-mana mudah. Alhamdulillah. Selain itu harapan saya ke depan untuk kegiatan ini, semoga dalam perjalanan atau sebelum jalan memiliki konsep yang cukup matang sehingga pada saat di perjalanan teman-teman tidak kebingungan lagi. Jadi manfaatnya sangat banyak. Saya juga mengharapkan KKL yang selanjutnya kembali, sekalipun bukan dalam bentuk tugas. Betul. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, oke, selanjutnya suka dan dukanya dari yang sering buat onar.
mungkin memberi suatu tangisan kepada wanita atau apa itu. Saya kurang paham permasalahan mereka berdua ini, tapi mungkin bisa diluruskan ya, suka dan dukanya inilah beserta pesannya untuk kedepannya. Bukan saya nah. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Mungkin suka dan duka atau pesan dan kesan? Suka dan duka. Oh, suka dan duka ya. Kalau suka mungkin suka tiap hari. Tiap hari suka. Kalau dukanya mungkin hanya kegiatannya sudah berlalu ya. Mungkin itu. Ya, kalau pesan dan kesan juga? Pesannya saja. Oh, pesannya ya. Kalau pesannya pesan pribadi dari saya untuk teman-teman saya yang sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa dibagi meluas ya, supaya bermanfaat ceritanya. Ya, sekian dari saya. Ya, terima kasih Bung. Untuk suka dan duka ya. Sukanya itu ketika kita bisa belajar di luar ruang lingkup kita yang seperti biasanya, mempelajari budaya, sosial, tradisi, adat dari orang-orang di luar dari lingkungan kita. Lebih banyak pengetahuan, ilmu yang dapat bisa diserap lagi lebih banyak ya. Dan untuk dukanya itu sebenarnya nggak ada duka sih ya. Pesannya mungkin Om? Pesannya itu kedepannya semoga kegiatan kuliah kerja lapangan atau studi banding arsitektural ini bisa lebih berkembang lagi dan dapat mencakup dunia internasional untuk kedepannya. Nasional, boleh. Dan semoga kegiatan ini dapat terlaksana lagi.